Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkara yang halal. Ada perkara halal yang mujma' alaihi itu yang ma'lumun minad dini bid darurah, ada yang ghairu ma'lumin minad dini bid darurah. Ma'lum minad dini bid darurah artinya semua umat Islam, baik itu ulamanya maupun orang awamnya, mengetahui tentang kehalalannya. Sedangkan yang ghairu ma'lumin minad dini bid darurah itu yang hanya orang alimnya saja yang mengetahui tentang kehalalannya, sementara sebagian orang tidak mengetahui bahwa sesuatu itu adalah halal. Hadirin rahimakumullah, ini penting untuk diketahui karena terkait dengan hukum orang yang mengingkarinya. Salatullah Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah wa yastahilu didduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hashri wal iqabi wa thawabi wan nashri was sirati wal mizani wal khawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa min al bashiri min kulli hukmin sara ka daruri wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil akami fa akthiran min dhikriha bil adabi tarqa bi hadha dhikri ala rutabi wa ghalli bil khawfa ala rajai wasir li maulaka bila tanaim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman yang benar kepada kita terhadap ilmu-ilmu agama,
sehingga kita bisa mengamalkannya dengan benar dan kita mendapatkan keselamatan fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya niat amal yang disertai dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu nazam yang ke-57. Wa kullu ma jaa minal bashiri min kulli hukmin sara qad-daruri. Sebelum kita masuk pada bagian yang ketiga dari hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sampaikan pada dua pertemuan sebelumnya, bahwa yang disampaikan Rasulullah kepada kita sangat banyak, tetapi dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah tentang hal-hal yang terjadi pada masa yang lalu. Kemudian yang kedua adalah tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah tentang ahkam, yaitu tentang menghalalkan sebagian perkara dan mengharamkan sebagian perkara. Dan itu yang disebutkan dalam nazam ini. Sebelumnya kita melanjutkan pembahasan tentang bagian yang kedua, yaitu tentang hal-hal yang wajib kita imani karena telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesuatu itu akan terjadi pada masa yang akan datang, baik itu di dunia, di alam kubur, maupun nanti pada hari kiamat. Yang akan terjadi di dunia seperti tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar kiamat. Dan itu sudah secara ringkas sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang di antara hal yang juga dikhabarkan oleh Rasulullah bahwa itu akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu ketika seseorang sudah berada di alam barzakh atau alam kubur. Di antaranya bahwa di alam kubur itu ada su'alul malakain, munkar wa nakir. Ada pertanyaan dua malaikat, munkar dan nakir. Ketika seseorang telah dikuburkan di dalam kuburnya, maka kemudian akan datang dua malaikat yang menyeramkan, dua malaikat yang penampilannya menakutkan, mukhifun. Aswadani disebutkan dalam hadis, keduanya itu aswadani azraqani, keduanya hitam kebiru-biruan, menakutkan. Artinya ketika kita melihatnya di dunia ini, maka kita kemungkinan akan lari terbirit-birit. Artinya karena takut, karena sangat seramnya malaikat munkar dan nakir ini. Itu akan datang ketika seseorang di alam kuburnya datang untuk bertanya tentang beberapa hal kepada seseorang yang telah dikuburkan. Ketika itu manusia ruhnya, penduduk kubur itu akan dikembalikan dan dia kembali sadar seperti sedia kala sebelum dia mati. Dan disitulah malaikat munkar dan nakir datang. Apabila dia itu kafir, maka dia dipastikan dia akan ketakutan dan tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir ini.
Tetapi apabila dia seorang mukmin, apalagi dia seorang mukmin yang bertakwa, yang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan hatinya sehingga tidak merasa takut dengan penampilan malaikat munkar dan nakir yang menyeramkan itu, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan baik dan dengan benar. Hadirin hadirat rahimakumullah, adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini dikhususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak ditanya di dalam kuburnya. Hanya umat Nabi Muhammad itu yang ditanya di dalam kuburnya oleh malaikat munkar dan nakir. Hanya saja ada beberapa orang yang mereka tidak ditanya di dalam kuburnya. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad di dalam kuburnya tidak ditanya. Ini dikecualikan. Yang kedua adalah anak-anak kecil, yaitu mereka anak-anak yang mati sebelum balik. Dia belum mukallaf, belum menjadi seorang yang balik, dia sudah meninggal dunia. Maka di dalam kuburnya dia tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian yang ketiga adalah syuhadaul ma'rakah, yaitu orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Mereka juga tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Adapun selain mereka, selain 3 orang ini, maka akan ditanya di dalam kuburnya. Mereka yang ditanya, ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak bisa menjawab. Yang tidak bisa menjawab adalah orang-orang kafir. Sehingga kemudian dia diazab di dalam kuburnya. Dia dipukul oleh malaikat munkar nakir di antara 2 telinganya dengan sebuah palu. Lau duriba 'alal jabal ladzaba. Apabila palu itu dipukulkan ke gunung, maka gunung akan hancur. Itu yang dipukulkan ke kepala orang yang kafir, sehingga dia berteriak sekeras-kerasnya yang bisa didengar kecuali oleh manusia dan jin. Hadirin hadirat rahimakumullah, adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini wajib untuk kita imani, wajib kita mempercayainya. Kita wajib untuk meyakini bahwa itu betul-betul adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena itulah maka salah satu hal yang disunnahkan adalah untuk ditalqin. Orang yang meninggal dunia sebelum ditinggalkan oleh para pelayat, sebelum ditinggalkan itu ditalqin terlebih dahulu. Talqin itu semacam dituntun untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada seseorang yang mentalqinnya, dikatakan kepada, misalnya secara umum dalam bahasa Indonesia, dikatakan kamu sekarang sudah berada di alam barzakh, sebentar lagi akan datang. Dikatakan kepada dia yang sudah mati itu di dalam kuburnya, sebentar lagi akan datang 2 malaikat munkar dan nakir. Apabila dia bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Allah adalah Tuhanmu. Dan seterusnya. Dituntun dia untuk nanti bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Dan itu bisa berfaedah. Bukan hanya sekedar itu akan bermanfaat kepada para orang-orang yang hadir dalam pemakaman itu, tetapi itu betul-betul akan bisa bermanfaat kepada orang yang dikuburkan. Itu namanya talqin, dan itu ada dalam tradisi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang ada dalil yang menunjukkan kebolehan dari talqin ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah ada azabul qabr. Kita meyakini bahwa
di dalam kubur itu ada azabul qabr. Seperti yang tadi sudah kita singgung, bahwa ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyai orang kafir, kemudian dia tidak bisa menjawabnya, maka dia akan dipukul dengan palu yang apabila dipukulkan pada gunung akan hancur lebur. Itu azab, salah satu jenis dari jenis azab yang ada di dalam kubur terhadap mereka yang kafir. Nah, selain bahwa azab kubur, adanya azab kubur itu sudah disampaikan adanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya azab kubur juga sudah ada nasnya di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha, api neraka itu ditampakkan kepada mereka. Yu'raduna 'alaiha, api neraka, mereka orang-orang kafir ditunjukkan padanya. Ghuduwwa wa ashiyya, pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada waktu sore. Wa yauma taqumus sa'atu, dan ketika datang hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, maka masukkanlah mereka para pengikut Fir'aun, orang-orang kafir, kepada azab yang lebih berat. Nah, ayat ini adalah dalil bagi ahli sunnah wal jamaah tentang adanya azab kubur. Kenapa? Karena dikatakan di sini bahwa neraka akan ditunjukkan pada waktu pagi dan petang. Neraka ditunjukkannya neraka ditunjukkan neraka pada pagi dan petang ini, itu tidak diragukan tidak terjadi di dunia ini. Orang-orang kafir di dunia ini nggak pernah melihat neraka, apalagi setiap hari pagi dan petang, nggak ada. Makanya orang kafir tetap kafir, mereka tetap dalam kekufurannya, bahkan lebih parah sebagian mereka kekufurannya. Kenapa? Mereka nggak pernah melihat surga atau neraka, bahkan mereka juga tidak mempercayai tentang adanya keduanya. Mereka tidak mempercayai adanya kiamat, tidak mempercayai adanya akhirat. Nah, ini tidak ditunjukkan di dunia, tetapi ini juga tidak terjadi di akhirat. Kenapa? Karena ayat berikutnya mengatakan wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika kiamat sudah tiba. Berarti tadi belum kiamat. Tadi belum kiamat, karena dalam ayat berikutnya atau dalam lanjutan ayat dikatakan wa yauma taqumus sa'ah, ketika kiamat sudah datang, maka masukkanlah mereka orang-orang kafir, pengikut Fir'aun, kepada azab yang lebih pedih. Berarti tadi ditampakkannya neraka kepada mereka orang-orang kafir itu belum kiamat, dan dia bukan di dunia juga, karena faktanya mereka tidak melihat neraka di dunia ini. Berarti di mana kalau tidak di dunia, tidak pada hari kiamat, di mana mereka melihat neraka? Di antara keduanya, yaitu di alam barzakh, di alam kubur. Maka ayat ini menjadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa azab kubur itu betul-betul ada. Di antara ayat yang lain yang juga dijadikan dalil oleh ahli sunnah wal jamaah tentang adanya azab kubur adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Di antara jenis azab kubur nanti di dalam kubur adalah disempitkan kuburnya,
disempitkan kuburnya sehingga dikatakan hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang-tulang rusuk manusia itu berselisih, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, karena terjepit dengan kubur. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nah, salah satu jenis dari azab kubur. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, selain banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tentang azabul qabr itu mencapai derajat mutawatir ma'nawi, mencapai derajat mutawatir. Kalau sudah mutawatir, maka tidak bisa diragukan tentang kesahihannya. Kalau ketika hadis dikatakan hadis ini mutawatir, maka sudah selesai, tidak perlu lagi diteliti sanadnya, tidak perlu lagi diteliti matanya, karena sudah dipastikan dia sahih, sabit, dan bisa dijadikan sebagai hujjah dalam agama. Nah, maka dikatakan oleh para ulama bahwa hadis tentang azab kubur itu mutawatir maknawi, bukan mutawatir lafzi, tetapi mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi, lafadznya itu sama, semuanya lafadznya sama, diriwayatkan oleh banyak para perawi pada setiap tingkatan perawi yang tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dalam kebohongan. Ini namanya mutawatir lafzi. Kalau mutawatir maknawi, lafadznya bisa berbeda-beda. Satu diriwayatkan lafadznya begini, satu begini, satu begitu, tetapi semuanya menunjukkan tentang adanya azab kubur. Semuanya menunjukkan tentang adanya azab kubur, sehingga ini disebut sebagai mutawatir maknawi. Maka kalau Hizbut Tahrir mereka mengatakan bahwa hadis tentang azab kubur adalah hadis ahad, maka ini adalah kekeliruan, karena hadis tentang azab kubur itu adalah hadis mutawatir, tetapi mutawatirnya mutawatir ma'nawi. Nah, di antara hadis itu misalnya hadis tentang perintah bersuci dari kencing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Istanzihu, bersucilah kalian minal bauli, dari kencing. Fa inna ammata azabil qabri, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu minhu, berasal dari kencing. Ketika seseorang tidak bersuci dari kencingnya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan ketentuan syara, maka dia terancam dengan azab kubur. Nah, karena itu seseorang harus memperhatikan permasalahan toharah, khususnya dalam bersuci dari najis kencing. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada juga hadis yang juga sangat terkenal, yang disebutkan dalam diantaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua buah kuburan. Rasulullah melewati dua buah kuburan, dan Rasulullah dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau bisa mengetahui bahwa dua penduduk kubur dalam dua kubur itu sedang diazab di dalam kuburnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendekati kuburan itu dan mengambil pelepah kurma, dibelah menjadi dua, diletakkan di masing-masing dari keduanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar azab keduanya diringankan sebelum pelepah kurma itu mengering. Nah, di situ menunjukkan bahwa dia sedang menunjukkan adanya apa? Azabul qabr.
Dikatakan innahuma la yu'adzabani. Keduanya itu diazab di dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan keduanya tidaklah disiksa disebabkan karena perbuatan dosa besar dalam anggapan banyak orang. Padahal dosa besar itu. Tetapi dalam anggapan banyak orang itu sesuatu yang kecil. Karena betapa banyaknya orang yang tidak perhatian dengan masalah kencingnya. Kadang dia kencing kemudian langsung nggak istinja. Nah, dia tidak melakukan istinja. Sebagian orang istinja asal-asalan. Nah, tidak sesuai dengan ketentuan istinja yang benar. Karena apa? Dia menganggap itu sesuatu yang kecil. Sebagian orang nanti gampang itu masalah istinja dan sebagainya, tetapi kemudian dia tidak melakukannya, atau dia mencipratkan kencingnya ke pakaiannya, ke celananya, ke sarungnya, ke kakinya dan sebagainya. Banyak orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu dosa kecil, atau bahkan sebagian menganggap itu bukan dosa, menganggap itu sesuatu yang wajar dilakukan. Padahal sebenarnya itu adalah dosa yang besar. Ini maksud dari sabda Nabi, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka tidak diazab karena dosa besar menurut anggapan kebanyakan orang. Padahal dia dosa besar. Rasulullah kemudian mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Nah, salah satu dari dua penduduk kubur ini, dia adalah disiksa karena tidak bersuci dari kencingnya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sedangkan penduduk kubur yang satunya itu diazab karena dia ketika di dunia itu melakukan namimah, melakukan adu domba. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang azabul qabr. Di antaranya adalah azab-azab yang memerintahkan kita agar kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah azabil qabr. A'udzubika min fitnati azabil qabr. Kita diperintahkan untuk itu, dan itu menunjukkan bahwa azabul qabr itu betul-betul ada. Nah, contohnya seperti yang tadi, seperti pukulan malaikat munkar dan nakir, itu azabul qabr. Seperti disempitkannya kuburan, itu azabul qabr. Seperti ditampakkannya neraka, tempat tinggal dia nanti di akhirat 2 kali dalam sehari, pagi dan petang, itu juga azabul qabr. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah naimul qabr, nikmat kubur. Nah, nikmat kubur kita juga wajib untuk meyakini adanya, bahwa ada yang disebut dengan nikmat kubur. Nah, bagi orang-orang mukmin yang soleh, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Sebagian orang orang mukmin pelaku dosa besar yang diampuni dosanya, juga mereka akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Nah, hadirin rahimakumullah, di antara nikmat itu adalah diluaskan kuburnya, yuwassa. Kuburnya diluaskan. Sebagian ada yang diluaskan seluas pandangan mata, muddal basar, di mana mata kita melihat, sejauh mata kita melihat, seluas itulah kuburan seseorang itu diluaskan. Sebagian ada yang diluaskan kuburnya itu 70 hasta kali 70 hasta. Nah, 71 hasta segini, sekitar 46 sampai 49 cm kali 70 panjangnya dan lebarnya. Nah, ini adalah nikmat kubur. Di antara nikmat kubur lainnya adalah bahwa
yunawwaru qabruhu, kuburnya akan diberikan cahaya, binurin yushbihu nural qamari lailatal badri. Kuburannya akan diberikan cahaya dengan cahaya yang menyerupai cahaya bulan di malam purnama. Artinya bukan hanya sekedar terang, tetapi juga indah. Kuburannya menjadi kuburan yang menyenangkan bagi orang tersebut. Nah, ini beberapa hal di antara nikmat-nikmat kubur. Kuburannya juga akan menjadi riyadhah min riyadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga yang menyenangkan baginya. Hadirin hadirat rahimakumullah, hal-hal ini wajib kita untuk meyakini adanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyampaikannya kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menginformasikannya, telah memberitakannya kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya, dan ini sudah kita jelaskan, di antara perkara yang dikhabarkan akan terjadi oleh Rasulullah adalah hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan ini sudah kita bahas dalam kitab ini sebelum ini. Mulai dari al-ba'tsu, kemudian al-hasyru, kemudian al-hisabu, kemudian al-mizanu, kemudian an-naru, as-siratu, al-haudu, asy-syafa'atu, an-naru, al-jannatu. Ini semuanya sudah kita bahas. Dan ini semuanya adalah juga perkara-perkara yang wajib untuk kita yakini adanya. Kenapa? Karena sudah dikabarkan akan adanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga yang disebut dalam nazam ini. Wa kullu ma jaa minal basyiri min kulli hukmin sara qad-daruri. Sara qad-daruri. Bahwa di antara perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang at-tahlil wa tahrim, menghalalkan sebagian perbuatan dan ucapan, menghalalkan sebagian perbuatan dan ucapan, dan mengharamkan sebagian perbuatan dan ucapan. Perbuatan-perbuatan ini halal, ucapan yang seperti ini halal, perbuatan yang seperti ini haram, perbuatan-perbuatan seperti ini haram. Rasulullah mengharamkan sebagian perkara dan menghalalkan sebagian perkara. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Mengimaninya artinya membenarkan hal itu, mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu halal, dikatakan halal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu haram, maka kita katakan haram. Tidak boleh kita berselisih dengan Rasulullah. Nggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Rasulullah. Juga tidak boleh kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus satu kata dengan Rasulullah karena kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah minat tahlil wa tahrim adalah sesuatu yang pasti benarnya karena memang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seseorang sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, itu bisa berakibat rusaknya akidah, bisa berakibat kepada batalnya keimanan. Yaitu kapan? Ketika hukum halal atau hukum haram yang dia ingkari itu sudah mencapai derajat
ma'lumun minad dini bid-darurah. Mujma' alaihi ma'lumun minad dini bid-darurah. Pertama, karena apa dikatakan di sini min kulli hukmin shara kad-daruri, bahwa hukum itu sudah seperti perkara yang daruri. Perkara yang daruri adalah perkara yang tidak bisa atau tidak memerlukan pemikiran. Ketika saya mengatakan misalnya tembok ini putih, udah nggak usah dipikir, masa sih putih? Saya pikir dulu ya, nggak bisa. Udah putih ya putih. Itu namanya daruri, sesuatu yang sudah pasti, tidak perlu pemikiran, tidak perlu perenungan. Itu namanya daruri. Jadi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada yang itu, yang ini perlu kita sampaikan, ada yang hukumnya itu mujma' alaihi, ada hukumnya yang mukhtalaf fihi. Ini setelah masa para ulama mujtahid, ketika mereka merumuskan hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, para ulama mujtahid seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka merumuskan hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Maka kemudian rumusan hukum tentang halal dan haram itu kemudian ada yang bersifat mujma' alaih. Artinya semua para ulama mujtahid memiliki pendapat yang sama tentang hukumnya. Semua para ulama mujtahid mengatakan perkara ini adalah halal. Nggak ada satupun yang bilang haram. Itu namanya mujma' alaih. Misalnya tentang jual beli, halal, semuanya sepakat. Misalnya tentang menikah, semuanya sepakat menikah itu hukumnya halal, boleh, mubah. Gak ada satupun yang mengatakan menikah itu haram. Itu namanya apa? Mujma' alaihi. Ada perkara yang disepakati itu adalah haram, mujma' alaihi ala tahrimihi, disepakati tentang keharamannya. Pengharamannya itu sepakat semua ulama mujtahid. Seperti makan riba, semua bilang haram. Minum khamar, semuanya bilang haram. Berzina, semua bilang haram. Gak ada satu ulama pun yang mengatakan itu halal. Itu berarti apa? Itu berarti keharamannya mujma' alaihi. Keharamannya sudah disepakati oleh seluruh umat Islam karena sudah disepakati oleh seluruh ulama mujtahid. Namanya apa? Mujma' alaihi. Kemudian sesuatu yang kehalalannya atau keharamannya sudah mujma' alaih, itu ada yang ma'lumun minad dini bid-darurah, ada yang ghairu ma'lumin minad dini bid-darurah. Yang ma'lumun minad dini bid-darurah artinya apa? Artinya hukumnya sudah diketahui oleh semua umat Islam. Alimuhum, ulama'uhum, wa awamuhum, semuanya sudah tahu tentang hukumnya. Semuanya sudah tahu bahwa ini haram. Yang mondok, yang nggak mondok sudah tahu bahwa berzina itu haram. Yang mondok, yang tidak mondok, yang sekolah, nggak sekolah, yang belajar, tidak belajar, yang alim, yang bodoh, tahu kalau membunuh seorang muslim tanpa hak itu haram. Maka ini namanya apa? Perkara yang keharamannya mujma' alaih dan ma'lumun minad dini bid-darurah. Tapi ada sesuatu yang perkara itu haram, tetapi tidak maklum minad din bid-darurah. Sebenarnya perkara itu disepakati tentang keharamannya. Semua ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Semua ulama mujtahid bersepakat sama pendapatnya bahwa perkara itu hukumnya haram.
Tapi ada sebagian orang itu nggak tahu kalau itu hukumnya haram, mengira bahwa itu hukumnya halal karena kebodohannya, sehingga dia tidak mengetahui bahwa keharamannya itu adalah sudah mujma' alaih. Maka bagi dia perkara ini, keharaman perkara ini itu tidak maklum minad dini bid-darurah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga perkara yang halal. Ada perkara halal yang mujma' alaihi itu yang ma'lumun minad dini bid-darurah, ada yang ghairu ma'lumin minad dini bid-darurah. Ma'lum minad dini bid-darurah artinya semua umat Islam, baik itu ulamanya maupun orang awamnya, mengetahui tentang kehalalannya. Sedangkan yang ghairu ma'lumin minad dini bid-darurah itu yang hanya orang alimnya saja yang mengetahui tentang kehalalannya, sementara sebagian orang tidak mengetahui bahwa sesuatu itu adalah halal. Hadirin rahimakumullah, ini penting untuk diketahui karena terkait dengan hukum orang yang mengingkarinya. Kalau ada seseorang yang mengingkari perkara yang haram, artinya dia menghalalkannya. Kalau dia mengingkari keharamannya, artinya dia menghalalkannya. Padahal perkara yang dia halalkan, perkara haram tersebut adalah perkara haram yang keharamannya mujma' alaihi ma'lumun minad dini bid-darurah. Maka dia jatuh kepada kekufuran. Maka dia akan jatuh kepada kekufuran. Misalnya tentang membunuh seorang muslim tanpa hak. Itu haram, tidak diragukan, hukumnya haram. Dan keharamannya mujma' alaih. Nggak ada yang ikhtilaf, nggak ada yang khilaf, nggak ada khilaf di dalamnya, nggak ada ulama yang berpendapat berbeda. Dan itu maklum minad din bid-darurah. Semua umat Islam mengetahui tentang hal itu. Kemudian ada seseorang dalam hatinya mengatakan bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak itu halal, itu boleh. Maka apa hukum orang yang mengatakan, orang yang meyakini seperti ini? Hukumnya dia jatuh kepada kekufuran. Dia menjadi murtad dengan keyakinannya seperti itu karena dia telah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berzina hukumnya haram, mujma' alaih, karena ada nasnya. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina. Itu menunjukkan bahwa ini ada nas tentang keharamannya. Nggak mungkin ada khilaf di antara para ulama. Kalau ada khilaf ya dipertanyakan. Wong ini ada nas qat'i dalam Al-Quran. Maka semua ulama mujtahid bersepakat tentang keharaman berzina. Dan keharamannya maklum minad dini bid-darurah. Jika ada seseorang kemudian datang, kemudian dia mengatakan berzina itu halal, maka orang yang meyakini keyakinan seperti ini, meskipun dia tidak berzina, tetapi dia meyakini bahwa berzina itu halal, maka dia jatuh kepada kekufuran. Dia menjadi murtad disebabkan dengan keyakinannya tersebut, dia masuk pada pintu kekufuran yang disebut dengan takdzib. Takdzib karena dia telah yukadzibullaha wa rasulahu. Dia telah mendustakan Allah dan telah mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sebaliknya, perkara yang halal, seseorang yang mengingkari kehalalannya, padahal perkara yang halal itu adalah kehalalannya mujma' alaihi wa ma'lumun minad dini bid-darurah, maka dia juga jatuh pada kekufuran. Kalbai seperti jual beli.
Jual beli jelas halalnya. Bahkan ada nas dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Sangat jelas dalam ayat ini, ahalla, Allah menghalalkan jual beli. Maka nggak ada khilaf di antara para ulama bahwa jual beli itu hukumnya halal. Jika kemudian perkara yang sudah mujma' alaih dan maklum minad dini bid-darurah tentang kehalalannya, kemudian ada seseorang yang mengingkari kehalalannya, kemudian dia meyakini bahwa jual beli itu adalah haram, maka dia akan jatuh kepada riddah. Karena dia telah mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sudah qad-daruri, seperti sesuatu yang nggak perlu dipikir lagi tentang hukumnya. Kenapa? Sudah maklum minad din bid-daruri, semua orang sudah tahu, sudah mujma' alaih. Lalu kenapa sesuatu yang sudah terang seperti itu kemudian seseorang mengingkarinya? An-nikah halal, sudah jelas. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sudah jelas, malah pakai fi'il amar lagi, fankihu, menikahlah kalian. Ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka para ulama kemudian, saya nggak membahas mathna wa thulatha wa ruba', membahas nikahnya nih, fankihu, menikahlah kalian. Di sini para ulama menjelaskan bahwa nikah itu hukumnya mubah, meskipun di sini pakai fi'il amar, tidak menunjukkan bahwa menikah hukumnya wajib. Juga tidak menunjukkan hukumnya sunnah, meskipun bisa berubah menjadi sunnah. Tetapi hukum dasar menikah itu adalah mubah, boleh. Boleh, siapa saja laki-laki boleh menikah. Nggak ada nggak ada larangan. Malah di sini menggunakan, dianjurkan seseorang itu untuk menikah, apalagi jika seseorang itu memiliki kemampuan, memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian nggak ada khilaf di antara para ulama, semuanya mengatakan bahwa menikah itu hukumnya boleh. Nggak ada satupun ulama yang mengharamkannya. Dan itu sudah maklum minad din bid-darurah, sudah pasti semua orang tahu tentang kehalalannya. Di mana nggak tahu? Di mana-mana ada orang menikah, di sana ada orang menikah, di sana ada orang menikah. Di mana orang sebodoh-bodohnya orang Islam nggak pernah sekolah, tahu kalau menikah itu boleh. Buktinya itu tetangganya pada menikah, teman-temannya sudah pada menikah, dan seterusnya. Artinya menikah itu boleh. Nggak ada orang nggak tahu menikah itu apa ya hukumnya. Nggak ada yang nggak tahu. Artinya apa? Ma'lumun minad dini bid-darurah. Maka jika kemudian ada seseorang tiba-tiba dia mengatakan menikah itu haram, entah kenapa dia, apakah nggak laku-laku atau bagaimana, kemudian dia mengatakan menikah itu haram, maka di sini apa? Maka di sini dia bisa jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya apa? Takdzib. Itu namanya takdzib. Pintu kekufuran itu ada 3. Pintu kekufuran itu ada 3. Yang pertama adalah ta'til. Ta'tilun. Apa ta'tilun? Artinya menafikan adanya Allah dan menafikan sifat-sifat Allah. Itu namanya ta'til. Seperti ateis. Orang-orang ateis yang tidak percaya bahwa alam semesta ini ada Tuhan yang menciptakannya. Mereka yang mengatakan bahwa alam ini nggak ada penciptanya, terjadi dengan sendirinya. Ini
dia telah jatuh kepada ta'til. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah, yang mengatakan Allah nggak bersifatan dengan sifat, maka ini juga mereka jatuh pada kufur, namanya kufur ta'til, pintu kekufuran yang pertama. Pintu kekufuran yang kedua adalah tasybih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti orang-orang Wahabi, mereka jatuh pada pintu kekufuran namanya tasybih. Mereka meyakini bahwa Allah itu seperti manusia, memiliki anggota badan, mata, tangan, kaki, memiliki bentuk ukuran, berada pada tempat tertentu. Maka keyakinan ini keyakinan tasybih. Orang yang meyakininya telah jatuh pada pintu kekufuran namanya kufur tasybih, dan orangnya menjadi tidak muslim lagi, tidak lagi mukmin karena keyakinan, karena dia sudah memasuki pintu kufur namanya tasybih. Kemudian yang ketiga namanya takdzib. Pintu yang ketiga namanya takdzib. Takdzib artinya mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Apa artinya mendustakan itu? Menganggap bahwa Allah itu bohong, menganggap bahwa Rasulullah itu bohong. Itu namanya mendustakan. Allah telah mengatakan bahwa ini halal, dia mengatakan ini haram. Allah itu nggak benar. Yang benar itu haram. Rasulullah mengatakan ini haram, dia mengatakan Rasulullah itu nggak benar. Yang benar itu halal. Itu namanya takdzib, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, maka hukumnya dia bukan mukmin. Seperti orang yang mengingkari adanya surga, mengingkari adanya neraka, mengingkari adanya pahala, mengingkari adanya azab, mengingkari adanya hasyr, dan seterusnya. Mereka juga masuk pada kufur yang disebut dengan kufur takdzib, yaitu mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diselamatkan dari 3 pintu kekufuran ini. Harus kita waspadai, jangan sampai kita masuk pada ta'til ataupun pintu tasybih ataupun pintu takdzib. Dan caranya adalah dengan kita istiqamah dalam menghadiri majelis ilmiddin, sehingga kita bisa mengetahui mana hal-hal yang hak dan mana hal-hal yang batil. Nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.